kabarnya teman-teman hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, sukses. Oke. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Mbak Zahratul Istiqomah Hadir. Mbak Syakila Hadir. Mbak Nira Saraswati Hadir. Mbak Ajeng Mbak Tarisa Hadir. Mbak Wahda Hadir. mana? Acara Mas Rajul Mas Wisni. Berarti yang enggak masuk cuma satu ya. Di sini ada acara. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama dalam bab 1 kita akan membahas tentang apa? Kita sebelum sholat biasanya ngapain? Wudu atau main HP? Wudu atau main HP? Sebelum kita menginjak di materi wudu, Ibu akan memperkenalkan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi wudu, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian wudu. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan urutan wudu dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan niat dan doa setelah wudu. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan rukun dan sunah-sunah wudu. Dan yang kelima, peserta didik mampu mempraktikkan bagaimana sih tata cara wudu yang benar itu. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui apa saja manfaat dari berwudu. Oke, lanjutnya. Nah, itu ada cuplikan-cuplikan gambar. Yang pertama ada anak kecil sedang menggosok-gosok kepala. Ada yang di bawahnya dia menggosok-gosok tangan. Yang tengah dia bermain air di dalam mulut. Yang sebelah sana dia membasahi rambut. Dan yang pojok kanan bawah itu dia mencuci kaki. Lanjut. Wudu itu apa sih? Ada yang tahu? Suci. Ada yang lain lagi? Membersihkan apa? Meja, kelas, Nah, pengertian wudu. Wudu artinya bersih dan indah. Wudu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Contohnya Mbak Nira setelah kencing mau sholat, dia harus berwudu apa enggak? Berwudu. Jika Mbak Zahra habis tidur, dia harus berwudu bukan? Iya. Itulah salah satu syarat sholat adalah harus suci dengan cara berwudu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada rukun wudu. Ada berapa rukun wudu Mbak Ajeng? Ada 6. Yang pertama apa Mas Ajrul? Yang kedua apa Mas Husni? Yang ketiga Mbak Nira? Yang keempat Mbak Syakila? Mengusap sebagian kepala. Yang kelima apa Mbak Zahra? Membasuh kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Jadi rukun wudu itu ada berapa? 6. Yang pertama yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga Membasuh tangan. Yang keempat Mengusap sebagian kepala. Yang kelima Membasuh kaki. Dan yang terakhir tertib. Nah, Ibu punya video pendek nih. Ayo baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka.
Dicoba dulu. Yuk bersama-sama. 1, 2. Ayo wudhu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, itu adalah rangkaian apa? Wudu. Rangkaian wudu. Next, lanjut. Nah, tadi rukun wudu yang pertama apa? Niat. Siapa yang sudah hafal niatnya wudu? Biasanya di TPQ sore ada loh yang mempelajari niat wudu. Siapa yang sudah hafal? Mas Fajrul sudah hafal? Coba dibaca, Mas Fajrul. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, sip. Artinya Mbak Nira. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadis kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ibu ada trik untuk menghafal bagaimana cara menghafal niat wudu dan artinya sesuai nada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bisa? Ayo sama-sama sama ibu. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bisa? Bisa. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa sunnah-sunnah wudu, yaitu yang pertama membaca basmalah di awal wudu. Jadi sebelum wudu kita disunahkan untuk apa? Membaca basmalah. Basmalah itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh telapak tangan itu juga sunnah. Jadi kalau tidak membasuh telapak tangan tetap sah wudunya. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat menghirup air ke hidung. Yang kelima membasuh telinga. Yang keenam membasuh anggota wudu 3 kali. Jadi membasuh anggota wudu 1 kali itu pun tidak apa-apa, tapi disunahkan untuk membasuh 3 kali. Dan yang ketujuh mendahulukan anggota wudu bagian kanan. Kenapa harus bagian kanan? Sunnah. Ya, yang baik adalah kanan. Bahkan kita memakai sendal pun kita pakai yang kanan dahulu. Memakai baju kita juga bagian kanan dahulu. Lanjut yang ke-8, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Ketika membasuh tangan, sela-sela ini jangan lupa dibasuh, tapi itu sunnah. Dan kaki juga. Kaki biasanya sering terlewat, tapi bisa dengan pakai tangan. Yang ke-9, berdoa setelah wudhu. Jadi ada 9 sunnah wudhu. Lanjut. Nah, tadi sunnah wudhu yang terakhir apa? Doa. Siapa yang sudah hafal doa setelah wudhu? Mari dibaca bersama-sama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Biasanya ada lanjutannya apa? Waj'alni min ibadikas sholihin. Ditambahin nggak apa-apa? Stop di situ juga nggak apa-apa. Ini ada beberapa manfaat wudhu. Coba sebutkan Mbak Zahro yang nomor 1. Tubuh menjadi bersih dan
Syakila 2, Sholat menjadi sah. Mbak Ajeng 3. Baca menjadi lebih cerah. Sip, nomor 4 Mbak Nira. Memberikan ketenangan dalam beribadah. Lanjut 5 Mas Fajrul. menjaga kesehatan mulut dan hidung, 6 Mas Husni. menghapus dosa, 7 Mbak Zahra. Mendapat cahaya di hari kiamat. Mbak Nira apalagi yang belum disebut di sini? Jadi gak ngantuk, jadi seger. Jadi seger, ada lagi nggak? Mbak Ajeng, lainnya. Gak tahu Mbak Syakila. Tidak tahu sendiri. Mas Fajrul. sama Bu. Mas Husni. Sama Bu. Nih yang pertama, tubuh menjadi bersih dan suci. Syarat sholat salah satunya harus Suci. dengan cara salah satunya Berwudu. berwudu. Yang kedua, sholat menjadi sah. Kalau kita sholat dalam keadaan tidak suci, sah apa mboten? Nah, lanjut yang ketiga, wajah menjadi lebih cerah. Nomor 3 sama nomor 7 nantinya ada kaitannya. Wajah menjadi cerah dan mendapat cahaya di hari kiamat. Jadi kalau kita menjadi ahli wudhu atau kita sering wudhu itu ketika kita di akhirat nanti wajah kita akan bersinar bercahaya. Lanjut nomor 4, memberikan ketenangan dalam beribadah. Ketika kita tidak suci, ibadah tenang boten? Kenapa? Karena tidak suci. Yang kelima, menjaga kesehatan mulut dan hidung. Lanjut yang keenam, bisa menghapus dosa. Kok bisa? Rontok ikut air. Nah, sip, pintar Mbak Syakila. Karena saat kita wudhu, kita mengambil air, terus kita basuh ke muka, air yang jatuh itu bersamaan dengan dosa kita. Jadi kalau kita semakin sering wudhu, dosa kita akan semakin rontok. Lanjut yang ke-7. Tadi ada kaitannya ya dengan yang ke-3. Tadi Mbak Zahra apa? Yang tambahannya tadi? Tidak mengantuk. Oh, tidak mengantuk karena apa? Karena kena air. Nah, jadi rangkaian wudhu. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga berkumur dan menghirup air ke hidung, yang keempat niat dan membasuh wajah, yang kelima Membasuh tangan sampai Nah, siku. di sini nomor 5 dibaca dengan seksama, membasuh tangan sampai siku. Ibu sering lihat loh teman-teman, banyak yang membasuhnya cuma sampai sini aja. Sana pembadan. Jadi ketika membasuh tangan itu harus sampai Siku. Kalau lebihnya siku boleh badan? Boleh. Nah, lebih baik dilebihkan dari siku daripada kurang dari Siku. Pintar. Lanjut, mengusap kepala dan telinga. 7, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga nomor 5 sama nomor 7 harus diperhatikan dengan baik-baik. Kalau tangan sampai ke Siku. kalau kaki sampai Mata kaki. Tidak hanya jari-jarinya saja, ada yang gini-gini doang. Itu main air Bu. Iya. Nah, tapi tadi juga ada sunah-sunahnya apa? Di sela-selanya juga dibasuh. Nomor 8, tertib. Apa itu tertib? Urut apanya? Urutannya. Urutannya. Boleh nggak habis membaca basmalah terus kaki dulu, habis kaki wajah? Boleh betul? Tidak boleh. Karena Tidak urut. tidak urut. Tertib termasuk rukun wudhu atau sunah wudhu? Rukun harus Lakukan. dilakukan. Kalau sunah Sunnah. boleh. Kalau boleh dia akan mendapat Pahala. Yang ke-9, membaca doa setelah wudhu. Masih hafal batan yang tadi? Lupa Bu. Dari sini ada yang ditanyakan. Bu, tanya. Iya. Bedanya membasuh sama mengusap itu apa? Yang mana? Itu Membasuh, nomor 6 sama nomor 7. membasuh sama mengusap. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Nih, Ibu punya pengertiannya. Nah, perbedaan membasuh dan mengusap adalah
Membasuh itu melibatkan air yang mengalir ke seluruh tubuh. Pastikan air tersebut menyentuh dan mengalir di permukaan yang kita basuh. Contohnya apa? Membasuh wajah dan tangan saat wudu. Jadi kalau membasuh itu airnya itu bisa dikatakan banyak karena dia untuk membasuh dan dia harus apa ini air yang kalau mengalir airnya dikit bisa mengalir buatan tidak. Jadi kalau membasuh itu mudahnya diingat itu dia airnya itu banyak. Kalau untuk wajah dia gini kan. Kalau mengusap hanya memerlukan sentuhan tangan atau mengusap suatu permukaan wudu. Contohnya mengusap sebagian kepala. Harus gini kah atau cuman gini aja? Cuman gini aja. Itu Mbak Zahra gimana? Sudah paham belum? Sudah, Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Mas Fajrul sudah paham? Mas Husni? Mbak Nita? Nih Ibu punya tugas. Nanti Ibu akan bagikan lampiran ini. Itu yang pertama gambar atas paling kiri dia ngapain? Tangan. Atas paling kiri apa ini? Berkumur. Berkumur apa nomor 1? Ini ada. Yang nomor 1 bawah kanan sebelahnya nilai itu sudah dikasih tahu. Itu nomor 1. Nanti nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya bisa dikerjakan di rumah ya. Di pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini materinya sudah tersampaikan semua ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengumpulkan tugas yang tadi dan kita akan mempelajari hal-hal yang membatalkan wudu. Oke. Nah, terima kasih. Semoga pertemuan hari ini apa yang Ibu sampaikan materinya bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa bersama, membaca hamdalah dan doa satu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekian pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.